Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi. Nah, hari ini tanggal 18 Mei ya. 18 Mei ini hari Rabu ya. Nah, ini hari Rabu. Kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman di komentar-komentar video-video yang saya upload sebelumnya ya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama nih. Ada di kenapa set gaya ganti penting? Nah, program latihan renang ya. Nah, gaya ganti ya. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman. Bisa dilihat. Nah, yang pertama itu, halo coach, terima kasih atas jawabannya tentang atlet renang apakah perlu angkat beban. Nah, hari itu kan ada angkat beban yang bertanya apakah atlet renang perlu angkat beban ya. Udah saya jawab ya. Lalu saya mau tanya lagi coach mengenai gaya punggung. Cara mengatasi air masuk ke dalam hidung saat gaya punggung itu gimana caranya? Soalnya kalau saya ingin belajar gaya punggung, hidung selalu masuk kemasukan air. Terima kasih atas jawabannya. Nah, video sebelumnya pernah saya jelaskan mengenai bagaimana cara mengatasi air supaya tidak masuk ke dalam hidung ya. Itu bisa dilihat di video-video bulan 2 atau bulan 3 itu kalau nggak salah saya pernah buat itu ya. Nah, gaya punggung ini ya kan rentan ya, kita kan kepalanya seperti ini ya, jadi kepalanya naik ke atas, jadi akhirnya lubang hidung ini ya gampang masuk air ya, dan itu tidak ada alasan lain tidak masuk air ke dalam hidung. Makanya perenang sekalipun kalaupun mereka berlomba ataupun berlatih, mereka bisa menggunakan namanya nose clip ya. Nose clip itu yaitu yang tutup hidung. Tapi kita kan nggak selalu perlu nose clip itu ya. Tidak selalu menggunakan nose clip itu. Ketika lomba ataupun ketika fokus di 50 meter, 100 meter ya bisa. Tapi kalau untuk seterusnya kan kita perlu juga cari tahu gimana kalau tidak menggunakan nose clip. Nah, kita harus selalu buang nafas dari hidung dan ambil dari mulut ya. Ambil nafas dari mulut, buang dari hidung. Nah, itulah yang harus selalu repeat. Biarpun kita selalu selalu hadapnya ke atas ya. Meskipun kita selalu hadapnya ke atas, tapi kita harus selalu tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Nah, itulah yang perlu diketahui ketika kita berenang gaya punggung. Nah, banyak hal seperti ini yang terjadi sama perenang-perenang ya, ataupun sama orang-orang yang baru mulai belajar berenang. Nah, tapi perlu diketahui juga ketika berenang bukan hanya berenang gaya punggung, tapi berenang gaya bebas, berenang gaya kupu, berenang gaya dada, itu harus selalu breathe in and breathe out, breathe in and breathe out, yaitu tarik nafas dan buang nafas, tarik nafas dan buang nafas. Itu selalu penting ya. Tidak hanya di gaya punggung, tidak hanya di gaya bebas ya, tapi di gaya kupu dan di gaya dada itu penting. Nah, tapi kalau ini kan karena di gaya punggung tuh supaya gimana caranya supaya air itu tidak masuk ke dalam hidung saat berenang gaya punggung. Nah, yaitu tetap nafas, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang ya, tarik, buang, tarik, buang. Nah, ketika buang itu pun kalau ada air ya, ketika kita nafasnya kita tekan keluar, kita paksa tekan keluar, ketika ada air yang lewat itu kan otomatis akan kehembus juga gitu. Jadi airnya tidak gampang masuk ke dalam hidung ya. Itu salah satunya cara, ataupun yang kedua adalah menggunakan nose clip. Tapi kita kan nggak selalu menggunakan nose clip. Untuk contoh, untuk berenang yang jarak panjang kan kita nggak selalu harus pakai nose clip ya. Nah, makanya cara satu-satunya adalah kita tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, yaitu tarik nafas dari mulut, buang dari hidung ya.
Nah, itu juga bisa berlaku untuk di gaya bebas ataupun di gaya kupu dan di gaya dada ya. Ketika kita berenang gaya dada, berenang gaya kupu, berenang gaya bebas, itu harus selalu bubble ya. Ketika kepala turun ke dalam air, itu udah harus buang ya. Pernah saya jelaskan juga mengenai tangki oksigen 1, tangki oksigen 2. Tangki oksigen 1 itu ada di perut, yaitu tangki oksigen yang paling besar. Tangki oksigen 2 ada di paru-paru. Nah, jadi ketika kita bernafas itu harus buang semuanya dan ambil penuh. Jadi kita ambil yang maksimal, buang yang maksimal, ambil yang maksimal, buang yang maksimal. Jangan berpikir bahwasan mau ngambil cuman setengah, mau buang cuman setengah untuk nyimpanin di dalam paru-paru atau di dalam perut. Akhirnya nanti ketika kita ambil nafas, kita juga nggak bisa ngambil nafas penuh gitu loh. Ya, jadi harus tarik nafas penuh, buang nafas juga penuh ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya. Jadi ketika kita gimana caranya, yaitu ketika kita berenang gaya punggung ya, kita harus selalu ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas ya. Nah, itu hal yang sering terjadi dan ini pertanyaan yang cukup bagus ya dan cukup sering terjadi ya. Nah, lalu habis itu sama di di video yang sama juga ya. Ini ada pertanyaan yang kedua, teman-teman bisa lihat nih di sini. Ya. Nah, sama ya di set gaya ganti yang kemarin. Kenapa set gaya ganti penting ya? Nah, di sini tolong jelaskan latihan endurance atau latihan speed biasanya mulai ada peningkatan itu setelah berapa lama. Nah, jadi ini pertanyaannya lebih kurang di setelah berapa lama atlet ini bisa maju berkembang ya. Nah, latihan endurance dan latihan speednya biasanya mulai ada peningkatan itu setelah berapa lama? Ada nggak patokannya? Apakah ketika endurance-nya meningkat itu secara otomatis speed-nya juga meningkat? Nah, speed dan endurance ini dua-duanya juga harus dilatih, yaitu aerobik dan anaerobik ya, dua-duanya juga harus dilatih. Nah, jadi kita jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Tolong jelaskan latihan endurance atau latihan speed biasanya mulai ada peningkatan itu setelah berapa lama. Nah, untuk anak-anak yang kecil ya, untuk anak-anak yang umur 13 tahun ya, 12, 13, 14 ya, 15 itu kita perlu latih endurance-nya dulu gitu. Jadi bukan kita mau mengabaikan speed. Latihan speed tetap, tapi kita juga harus bangun endurance-nya anak-anak dulu. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan yang ini ya, jawab pertanyaan yang mulai ada peningkatan itu setelah berapa lama. Nah, mereka ini harus punya basic endurance juga dulu. Jadi dasar daya tahan dasar dulu ya. Jadi sebelum mereka menanjak ke speed yang namanya kecepatan, itu mereka harus punya endurance dulu ya, harus punya daya tahan. Nah, ataupun daya tahan dasar. Jadi ketika mereka punya daya tahan dasar ataupun fondasi yang kuat, mereka kan otomatis ketika nanti beranjak dewasa, mereka speednya bisa bertambah, tapi tetap harus dilatih ya, endurance-nya dan speednya. Bukan semata-mata mereka melatih endurance sudah bisa mendapatkan speed, tidak bisa, tetap harus dilatih juga. Cuman kita harus punya fondasi, yaitu endurance ini ya, daya tahan dasar ini, basic endurance. Kalau dia tidak punya basic endurance, gimana dia mau lebih kuat di speednya gitu loh. Jadi contoh, kalau misalnya dia endurance-nya berenang 4 kali 1000 ya. Basic endurance-nya dia hanya di 130, 135 gitu. Tapi dia berharap dia bisa berenang 50 meter itu, contoh nih, di bawah 25 detik gitu. Ya. Itu mungkin hal yang mustahil juga ya, karena kamu basic endurance-nya aja nggak kuat, gimana caranya mau speednya ini bisa kenceng gitu loh. Jadi kapasitas paru-paru itu juga harus besar, yaitu
di sini kita bicara diafragma paru-paru itu harus besar, sehingga ketika mereka melakukan sprint itu oksigen yang masuk ke dalam badan itu juga cukup besar ya untuk memompa darah-darah ini ke otot-otot kita ya, ke badan kita ya. Nah, jadi endurance itu ada nggak patokannya setelah berapa lama bisa meningkat? Nah, tentunya ada dong. Contoh nih ya, kamu buat set 30 kali 100 ya. 30 kali 100 itu setiapnya 140. Dari 140 itu kamu pantau nih. Mereka ini 30 kali 100 ini basic endurance-nya itu contoh dalam 1 bulan. Dari 130 bisa naik jadi 129. Nah, itu kan 1 bulan patokannya ya. Nah, tapi kita misalnya kita mau kasih kita mau kasih contoh nih. Di umur 13 tahun, 14 tahun, kita mau dia masuk di basic endurance 130. Berarti dia harus ketika setiap kali latihan dia harus masuk ke 130, 140. Nah, mau berapa lama itu tergantung dari dia sendiri. Kalau dia misalnya dalam 1-2 bulan dia udah bisa ya, berarti ketika latihan di bulan keempat, bulan kelima kita udah harus set kan contoh dia sudah bisa di 130 ketika di umur 13 tahun. Berarti ketika setelah latihan 3 bulan dia harus naik ke 129. Kalau sudah bisa di 129 dia harus bisa naik ke 128. Nah, patokannya di mana? Yaitu di setiap kali latihan dia harus kejar ke target yang kita tentukan gitu ya. Jadi contoh nih, kalau dia udah bisa dalam 3 bulan ya kita bulan 3 bulan berikutnya ya kita tambahin lagi, naikin lagi untuk patokan endurance atau basic endurance-nya ya. Nah, sampai dia bisa ke contoh nih 30 kali 100 dia bisa berenang di setiapnya 130, tapi dia bisa berenang 110, 110, 110 atau contoh dia bisa di 120 intervalnya, tapi dia bisa berenang di 105, 105, 105 itu udah luar biasa banget ya, dan kita terus kasih target lagi gitu loh ya. Nah, itu ya mungkin kalau latihan speed ya patokannya di mana, yaitu dari best time dia speednya. Contoh kita lagi ada program speed, berarti 40 kali contoh, nggak 40 deh, kita katakan 20 kali 25 ya. 20 kali 25 kita bagi jadi 4 kali 25 diulang 5 ronde contohnya. 4 kali 25 ini harus dapatkan best time dia terus. Contoh dia 25 meter bisa dapatkan 15 detik. Berarti setiap kali 25 meter dia harus berenang 15, 15, 15, 15 gitu. Jadi kejar ke target itu masing-masing. Nah, ada patokan, ada ketika best time-nya dia di 15, dia harus berenang di 15 dong. Ya. Nah, dan mulai ada peningkatan itu setelah berapa lama. Nah, ini sangat tergantung sekali sama anaknya. Kalau dia terus bisa mendapatkan waktu di contoh 15 detik itu, berarti next kita udah harus kasih 14,9 atau 14,8 kalau di speed ya. Nah, jadi patokannya berapa lama? Mungkin 3 bulan, mungkin 2 bulan, habis itu naikin lagi per 0,1 detiknya itu ya. Nah, apakah ketika endurance-nya meningkat itu secara otomatis speed-nya meningkat? Nah, endurance ini kalau misalnya kita bangun ya, kita bangun endurance-nya kita kuat banget. Nah, kita latih speed itu bagus, bisa ke apa namanya? Dalam artian speed endurance-nya itu bagus. Jadi kita latih speed ya, kita latih endurance ya, kita bangun dulu endurance-nya, kita pondasinya kita kuatkan. Ketika dia mau speednya seberapa kenceng, dia mau latih lagi speednya itu jauh lebih tajam lagi, jauh lebih maju lagi daripada ketika kalau kita nggak punya endurance, kita mau latih speed itu jauh lebih sulit. Karena apa? Daya tahannya belum cukup, belum ada ya. Jadi kayak kita bangun rumah contohnya. Fondasi kalau kita misalnya kita mau bangun 5 tingkat rumah, tapi fondasi di bawah cuman 1 tingkat ataupun tidak ada fondasi ataupun kita tidak ada dasarnya. Jadi gimana kita mau bangun rumah 5 tingkat kalau fondasi kita cuman 1 tingkat ke bawah? Contoh kita
mau bangun 10 meter ke atas ya, tapi kita fondasinya cuman 1 meter 2 meter ke bawah, ya otomatis goyang ya. Bisa dia berenang, contoh dia bisa berenang di best time-nya dia, tapi dia nggak bisa bertahan lama, ya itu aja gitu loh. Jadi dia asik mentok di situ. Karena apa? Dia belum cukup juga endurance-nya, belum juga cukup fondasinya. Jadi fondasi itu harus kuat banget, endurance itu harus kuat banget kalau mau sprintnya bagus ya. Nah kalau bicara sprintnya bagus, berarti kan jangka panjang, berarti kan sampai ke umur 19 ke atas, 25 tahun, 26 tahun. Nah kalau endurance-nya benar-benar bagus. Tapi kalau endurance-nya nggak bagus, endurance-nya daya tahan dasarnya nggak ada, ya gimana caranya mau speed-nya bagus, ya kan? Paling bertahan 1 tahun, 2 tahun, habis itu udah nggak ada lagi gitu. Karena apa? Endurance-nya nggak cukup gitu loh, nggak daya tahan dasarnya nggak kuat gitu loh ya. Nah mungkin itu terjawabkan ya, dan ini cukup bagus ya pertanyaannya ya. Endurance dan latihan speed, berarti teman-teman juga mulai paham mengenai set aerobik, set speed, dan set race pace ya. Nah itu aja mungkin video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.